Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, seperti video di awal tadi, mungkin teman-teman melihat ini kayak kasusnya kemarin Mbak TKW asal Indramayu ya. Namun ini kebetulan ini adalah temannya sendiri, dan dia juga pas waktu pulang dari Arab itu kebetulan bareng sama mbaknya. Dan disitulah kesempatan pihak bea cukai sampai harus mendapatkan pajak begitu banyak cuma dari 2 orang. Yang mana mbaknya ini, yang satunya itu karena dia bekerja kurang lebih 7 tahun ya, yang mana mendapatkan emasnya, yaitu hadiah dari majikannya itu lebih banyak. Seperti yang teman-teman lihat sendiri bahwa di sini emasnya kurang lebih 111,68 gram ya. Itu emas asli dari Arab dan pemberian dari majikannya. Ini bukan beli loh, diberi oleh majikannya. Ini harus dibedakan loh antara beli sama dikasih sama majikan. Apakah itu dari nilai pajaknya harus sama atau mungkin dibedakan? Dan di sini mbaknya ini harus membayar, teman-teman tahu berapa ini pajaknya, sampai banyak sekali loh. Yang kemarin mbaknya itu hanya kena pajak sampai 37.300.000 rupiah. Dan mbaknya ini yang membawa emas 111,68 gram itu harus bayar pajak 42 juta rupiah guys. Coba bayangin, satu orang aja 37 juta lebih, dan yang satunya temennya sampai 42 juta rupiah, hampir 100 juta loh dalam waktu itu yang kena pajak hanya 2 TKW. Dan itu membawa emas, yaitu pemberian dari majikan. Kalaupun ini emang banyak, cuman kan pemberian gitu loh. Ini harus dibedakan antara beli dan dikasih. Saya ingin tahu di sini mungkin ada pakar-pakar tertentu ataupun mungkin orang yang mengerti, apabila membawa emas ya, ini emas pemberian gitu loh, apakah harus sama bayar pajaknya seperti itu dengan orang yang beli? Coba terangkan, saya ingin tahu ini, karena ini sesuatu yang tidak logik gitu loh. Dan saya sebenarnya pengen banget nanti menghubungi Pak Benny, ini masalah emas pemberian sama beli itu hukumnya gimana, apakah sama atau beda. Dan mbaknya itu harus sampai membayar 42 juta rupiah guys. Dan teman-teman gimana rasanya pas ketika dikasih emas sama majikan ya, mungkin dari mana saja dikasih, dan harus membayar pajak 42 juta rupiah. Kira-kira apa yang kalian lakukan? Mau ditebus atau mungkin digimanain? Coba tuliskan komentar kalian. Saya kadang jadi penasaran banget ya, karena kebetulan ini subscriber saya juga, dan dia juga followers TikTok saya juga. Jadi otomatis, apalagi saya kewajiban saya dan tugas saya itu emang membongkar segala sesuatu yang merugikan para PMI ya. Karena saya sendiri seorang PMI, saya tidak mau teman-teman saya juga, khususnya mungkin yang sekarang masih di luar negeri, dirugikan oleh pihak manapun, terutama di pihak bea cukai ya. Seperti ini, masa harus sampai membayar 42 juta rupiah? Ya, kalaupun mungkin membawa emas begitu banyak, 111, berapa tadi ya. Dan itu pemberian loh, bukan dikasih. Saya rasa ini sifatnya beda loh, membeli sama dikasih. Kita kan seorang TKW dan dikasih hadiah sama majikan. Apakah itu harus dihitung sama? Ini coba tolong, mungkin di sini ada pakar-pakar tertentu ataupun mungkin teman-teman yang sudah pernah mengalami. Kira-kira hal seperti ini apakah wajar harus membayar seperti itu sampai 42 juta rupiah? Yang mana karena mbaknya membawa emas 111,68 gram. Ini 42 juta bisa beli mobil bekas loh. Dan ini emasnya juga kalau dijual nggak tahu berapa ya. Makanya di sini saya mungkin ada pihak-pihak tertentu dari pihak bea cukai ataupun mungkin adminnya, tolong ini diklarifikasi ya. Nanti saya akan cantumkan nomor WA saya, dan apabila ingin menghubungi saya silahkan hubungi saja. Dan saya juga nanti akan berkonsultasi dengan Koko Faisal ya, dan bersama orang-orang penting lainnya, para suhu, untuk membahas tentang masalah ini. Ini hal-hal yang serius loh. Ini menyangkut tentang PMI dan saya harus bela, karena saya juga seorang PMI. Saya tidak mau para PMI nanti dimanfaatkan oleh para mafia pajak ataupun mungkin pihak bea cukai yang tidak menjalankan tugas dengan sesuai dengan ketentuannya. Ini sesuatu yang perlu dipilihkan loh teman-teman. Kalaupun mungkin banyak ini membawa emas segitu banyaknya, namun kan ini pemberian. Dan kalau nggak percaya,
waktu dia kena pajak juga, dia sampai menelpon majikannya, madamnya ya. Dan orang Arabnya itu, majikannya, sampai mengatakan katanya, aduh ini pihak Bea Cukai Indonesia kok sampai segitunya gitu loh. Itulah pemberian dari aku, masa harus sampai bayar pajak segitunya? Itu kan sesuatu yang sangat gimana ya, memalukan gitu loh, mencoreng nama baik Indonesia. Khususnya ya tetap aja presiden ke bawah-bawah, terus negara kita ke bawah-bawah, apalagi pihak Bea Cukai ya. Dan saya sebenarnya di sini pengen tahu siapa sih orangnya ya, pihak Bea Cukainya, yang sampai menetapkan pajak segitu banyaknya, sampai 42 juta rupiah guys. Dan teman-teman tahu uang 42 juta itu seperti apa? Ya bertumbuk-tumbuk begitu banyaknya. Makanya di sini tolong untuk para suhu ataupun mungkin pihak-pihak tertentu yang paham tentang masalah ini, kasih penjelasan untuk teman-teman yang lainnya juga. Apabila nanti membawa segitu banyaknya emas ya, perhiasan, kalaupun mungkin dibeli, apakah emang wajar mendapatkan mungkin kena pajak sampai 42 juta rupiah untuk mbaknya yang ini. Dan yang kemarin yang cuma 97 harus membayar pajak 37.300.000 rupiah. Ini sesuatu yang ngeri lah teman-teman. Apabila semua TKW Arab ya dikasih emasnya sama majikan, hampir semua, sumpama beribu-ribu TKW ya, dan satu orang dikenakan pajak 40 juta atau 42 juta, itu uang sampai karungan, bukan karungan loh, rekan loh, itu uang bisa penuh sekali. Dan kira-kira uang itu kemanain? Apakah yakin disetorkan ke negara? Kalian yakin nggak? Coba tuliskan komentar kalian. Dan di sini saya menyampaikan berita ini sesuai fakta, dan saya sudah menelpon orangnya ya, dan bukan hanya saya menelpon, saya sampai menyuruh mbaknya itu untuk memviralkan ya. Jadi karena dia yang punya bersangkutan, jadi saya untuk menyuruh memviralkan, nanti biar pihak Bea Cukai atau mungkin pihak-pihak lain melihatnya gitu loh. Jadi jangan cuma melihatnya di YouTube. Nah, jadi di sini teman-teman, saya sarankan apabila nanti mungkin dikasih hadiah sama majikan ya, baik emas ataupun mungkin apa itu, kalau seperti emas bisa dijual, sebaiknya dijual separoh gitu loh ya, dijual separoh, dan untuk yang dibawanya itu seadanya saja. Takutnya nanti seperti ini, kalaupun mendapatkan emas banyak tapi pas pulang harus membayar pajak segitu banyaknya, kan pusing juga kan. Nah, jadi di sini teman-teman dimanapun bekerja, selalu berhati-hati, dan jangan heran, emang seperti itulah keadaan negara kita. Segala sesuatunya seolah-olah dimanfaatkan, apalagi kita para TKI. Jadi untuk teman-teman, semangat terus dan jaya!